warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat santri, alhamdulillah kita nih mendapatkan lagi pertanyaan dari sahabat kita. Pertanyaannya ini sangat menarik, silahkan disimak. Assalamualaikum Kang Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada pertanyaan nih, mohon dijawab dengan baik. Baik, kita jawab. Pertanyaan seperti ini. Assalamualaikum Kang Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah wanita solihah termasuk kategori fidunia hasanah? Tolong tulis dalil, referensi, dan kitabnya. Baik. Untuk jawabannya, di antaranya dalam kitab Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, ini kitabnya. Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani dalam Al-Guniyahnya di juz kedua halaman 40, beliau memuat ada statement wa ikhtalafal ulama'u fi ma'nayil hasanataini faqala Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah qauluhu rabbana atina fid dunya hasanah imra'atun salihah. Jadi ketika ada yang bertanya apakah wanita salihah itu termasuk fid dunya hasanah, maka jawabannya iya, masuk ke dalam kategori fid dunya hasanah. Ini pendapat Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah wa radhiyallahu ta'ala anhu. Ini dimuat dalam kitab Al-Gunyah Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani juz kedua halaman 40. Bahkan di sini sebetulnya banyak para ulama yang memberikan penjelasan-penjelasan. Akan Kang Nurdin bacakan dulu dan nanti di akhir akan Kang Nurdin jelaskan. Semoga menjadi pencerahan, silakan disimak. Yang pertama tentunya supaya lebih relevan dan lebih nyambung dengan pertanyaan sahabat kita. Bahkan di sini bukan sekedar imra'atun solihah wa fil akhirati hasanah. Sayyidina Ali menjelaskan orang itu akan mendapatkan hasanah nanti di akhirat, bentuknya yaitu al-hurul ain, yaitu bidadari. Yang Masya Allah dalam Al-Quran, dalam hadis dijelaskan bidadari itu sangat banyak. Nanti yang masuk surga tentunya orang yang beriman dan beramal solih. Minimal orang yang beriman pada akhirnya itu akan masuk surga, itu akan mendapatkan bidadari. Dalam Al-Quran dijelaskan yang mana ketika bidadari dipakai umpamanya itu tidak akan menjadi janda, tetap akan kembali perawan, kembali lagi itu the virgin kata orang sekarang, kan anak muda sekarang itu the build up, perawan terus, yang Masya Allah nanti akan menjadi kebahagiaan untuk ahli surga, itu akan mendapatkan bidadari. Gitu kan. Di sini Kang Nurdin tidak akan terlalu menjelaskan tentang bidadari, kita di video yang lain saja supaya lebih fokus. Namun yang jelas menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karamallahu wajhah, kalau di dunia itu imra'atun solihah, wanita solihah yang sungguh bahagia ketika seorang suami mendapatkan wanita solihah, itu lebih mahal daripada yang lainnya tentunya, sungguh bahagia. Dan menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karamallahu wajhah, kalau wafil akhirati hasanah itu lebih ke bidadari, al-hurul ain. Nah, bagaimana Sayyidina Ali menafsirkan waqina adzabannar wahia al-mar'atus su, yaitu perempuan yang jelek, yang buruk, yang tidak mendukung perjuangan suami dalam kebaikan, dalam taat, dalam ibadah, dalam takwa, sukanya maksiat, durhaka, melawan Allah, melawan suami, menentang hukum Allah. Maka Sayyidina Ali itu beliau mempunyai pendapat bahwa al-mar'atus su itu lebih ke waqina adzabannar. Jadi kalau kita simpulkan di yang pertama ini, kalau al-mar'atus solihah itu fid dunya hasanah, al-hurul ain wa fil akhirati hasanah, al-mar'atus su itu waqina adzabannar. Ini pendapat Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karamallahu wajhah. Kita sebutkan dulu. Bahkan ulama yang lain menjelaskan. Wa qala al-Hasan rahimahullah
Fid dunya hasanah al ilmu wal ibadah wa fil akhirati hasanah al jannatu. Menurut Syekh Hasan di sini menjelaskan, ini pendapatnya lain lagi, tetapi kalau kita lihat ini sebetulnya ada hubungan. Menurut Syekh Hasan itu kalau fid dunya hasanah itu al ilmu wal ibadah. Orang di dunianya itu oleh Allah diberikan ilmu dan rizkul arwah bentuknya ibadah, maka dia itu mendapatkan fid dunya hasanah. Bahkan ketika nanti orang itu di akhirat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, maka dia itu mendapatkan wa fil akhirati hasanah. Itu pendapat Syekh Hasan. Itu. Bahkan di sini termasuk pendapat qala as-Sadiyyu wa Ibnu Hibban fid dunya hasanah ay rizqan halalan wasi'an wa amalan salihan wa fil akhirati hasanah hiya al-maghfiratu wath thawab. Menurut As-Sadiyyu dan Ibnu Hibban lain lagi pendapatnya. Tetapi kalau kita lihat mananya sama saja, tetapi ada yang umum, ada yang khusus. Nah, di sini menurut As-Sadiyyu dan Ibnu Hibban yang dimaksud fid dunya hasanah adalah rizki yang halal, yang melimpah, dan amal soleh. Ketika orang di dunianya mendapatkan itu rizki yang halal, yang melimpah, dikonsumsi oleh dia, dimanfaatkan, bahkan dia menjadi keran rizki untuk orang lain dengan rizki yang halal, yang melimpahnya itu. Dan tentunya mampu beramal soleh yang menjadi pahala. Kan ada amal baik, ada amal soleh. Ini menjadi amal soleh. Jadi itu dandanan nanti kita di akhirat menjadi pahala kan amal soleh. Nah, orang mendapatkan rezeki yang halal, yang melimpah, yang berkah tentunya, dan mampu beramal soleh. Menurut As-Sadiyyu dan Ibnu Hibban itu adalah fid dunya hasanah. Nah, bagaimana nanti di akhirat? Ketika di akhirat nanti mendapatkan al-maghfirah, mendapatkan pengampunan dari Allah, bahkan mendapatkan pahala dari Allah, maka orang tersebut itu mendapatkan wa fil akhirati hasanah. Ini pendapat As-Sadiyyu dan Ibnu Hibban. Ada lagi pendapat Ibnu Atiyah. Wa qala Ibnu Atiyah rahimahullah, fid dunya hasanah al-ilmu wal amalu bihi wa fil akhirati hasanah taysirul hisabi wa dukhulul jannati. Menurut Ibnu Atiyah, orang mendapatkan fid dunya hasanah ketika orang diberi ilmu oleh Allah dan mampu mengamalkan, mampu merealisasikan dalam kehidupan sehari-hari, mampu mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, diberi kemampuan, diberi kemudahan oleh Allah, mendapatkan ilmu dan mengamalkannya, zahir batin tentunya. Nah, orang seperti ini menurut Ibnu Atiyah mendapatkan fid dunya hasanah. Bahkan nanti di akhirat ketika orang itu ringan hisabannya, bahkan masuk surga, dia itu mendapatkan wa fil akhirati hasanah. Bahkan ini ada wakilah fid dunya hasanah, wakilah fid dunya hasanah at-taufiq wal ismah, wa fil akhirati hasanah an-najatu wa rahmah. Ini kil nih. Biasanya kil itu kan kaul dhaif, kaul lemah, tetapi ini patut dipercaya karena ulama yang berbicara. Menurut kil, ini kil yang pertama. Yang dimaksud fid dunya hasanah adalah at-taufiq wal ismah, khalqu qudrati ta'at. Orang mampu taat gitu, dengan izin Allah, itu dengan kehendak Allah dia mampu taat, dia diberi taufik oleh Allah dan dijaga oleh Allah. Ketika di dunianya mendapatkan taufik dan ismah, mendapat pertolongan dan penjagaan dari Allah, maka dia mendapatkan fid dunya hasanah. Dan ketika nanti di akhirat itu selamat dan mendapatkan kasih sayang Allah, maka dia itu mendapatkan hasanah nanti di akhirat.
Itu menurut qil yang pertama. Qil yang kedua, wa qila fid dunya hasanah auladan abraran wa fil akhirati hasanah murafaqatul anbiya. Qil yang kedua, orang mendapatkan hasanah di dunia ketika mempunyai anak-anak yang soleh dan solihah, yang berbuat baik kepada ibu bapaknya. Bahkan wafil akhirati hasanah, orang itu mendapatkan hasanah di akhirat. Ini menurut qil yang kedua, ketika mampu itu bersama-sama nanti dengan para nabi di surga. Itu qil yang kedua. Qil yang ketiga, wa qila fid dunya hasanah al-malu wan ni'mah wa fil akhirati hasanah tamamun ni'mah wa huwa al-fawzu minan nar wa dukhulul jannah. Ini qil yang ketiga. Orang dikatakan mendapatkan hasanah di dunia ketika mempunyai harta dan nikmat. Berarti hartanya dipakai ibadah kepada Allah, karena di sini ada nikmat. Kalau nikmat itu sesuai dengan keinginan, tetapi yang dipakai untuk ibadah kepada Allah. Dan orang dikatakan di akhirat mendapatkan hasanah ketika sempurna kenikmatannya, mendapatkan kebahagiaan itu karena jauh dari neraka dan masuk surga. Ini menurut qil yang keberapa? Qil yang ketiga ya. Qil yang ketiga. Qil yang keempat, di sini dijelaskan wa qila fid dunya sana al-ikhlas wa fil akhirati sana al-khalas. Wa qila, qil yang kelima, wa qila fid dunya sana ats-tsabatu 'alal iman wa fil akhirati sana as-salamu wa ridwan. Qil yang selanjutnya, wa qila fid dunya sana halawatut ta'ati wa fil akhirati hasanah ladzatu ru'yati. Wa qala Qatadah rahimahullah fid dunya afiyah wa fil akhirati afiyah. Dan banyak di sini keterangan-keterangan yang lain, dan akan saya sebutkan satu lagi. Di sini ada wa an Abdul A'la bin Wahbin qala sami'tu Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu yuhdithu fi hadhil ayati qala fid dunya hasanah arizqu thayyib wa fil akhirati hasanah al jannah. Jadi sahabat santri begini, akan saya jelaskan, akan saya simpulkan barangkali. Jadi orang dikatakan mendapatkan hasanah di dunia ketika mampu itu dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala istri yang solihah. Menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, dia mampu ibadah, dia mendapatkan harta yang mana hartanya dipakai untuk ibadah kepada Allah, rezeki yang halal, yang banyak, yang melimpah ruah, yang berkah. Orang itu benar-benar itu diberikan anak yang soleh. Orang mampu takwa, mampu taat, mampu melaksanakan perintah Allah, mampu meninggalkan larangan Allah, sungguh-sungguh dalam mencari ilmu, diberikanlah ilmu dia, dan mampu mengamalkannya. Bahkan sampai cita-cita tertinggi dalam kitab Al-Hikam, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari menjelaskan, yaitu al-wusulu ilallah, sampai kepada Allah. Berarti Kanudin makna hasanah di sini sangat luas, yang tidak mungkin Kanudin menjelaskan satu persatu dalam kesempatan ini karena durasi waktu. Yang artinya ketika orang mampu ibadah, taat, takwa, benar-benar melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya, di samping itu juga diberikan wanita solehah, anak yang solih, harta yang halal, yang berkah, yang banyak melimpah ruah, dan dia menjadi keran rezeki untuk orang lain dengan benar-benar hidupnya bukan dalam kepalsuan. Karena kalau orang itu berada dalam maksiat dan durhaka dan kecerobohan, itu kan hidup dalam kepalsuan. Ini benar-benar hidupnya asli, sungguh-sungguh taat, ibadah, takwa, diberi istri yang solihah, anak yang soleh, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Maka ini mencakup pendapat para ulama, beliau adalah orang yang sangat bahagia, yang diberikan hasanah di dunia.
Ini kita simpulkan dari penjelasan para ulama yang tadi. Bahkan ketika nanti di akhirat orang itu mendapatkan maghfirah, rahmat Allah, masuk surga, selamat dari neraka. Itu. Bahkan menurut Sayyidina Ali itu diberikan bidadari dan lain sebagainya, kebaikan-kebaikan yang ada di surga. Itu. Bahkan melihat Allah. Bahkan dalam kitab Tauhid, spesifiknya kitab Fathul Majid, Ar-Ru'yatulillahi ta'ala, melihat Allah subhanahu wa ta'ala, kan itu nikmat yang paling tinggi, yang selalu dawam. Melihat Allah itu kan yang pertama adalah, yang paling utama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenikmatan surga, maghfirah Allah, rahmat Allah, ridho Allah, dan semuanya kebaikan-kebaikan nanti di surga, itu adalah kebaikan di akhirat. Wa fil akhirati hasanah. Nah, bagaimana tugas kita? Karena di sini kita bukan sekedar tahu, bukan sekedar faham, dan kita tentunya ini yang paling sulit, yaitu memperbaiki rasa. Karena itu di pesantren Kang Nurdin, Pontren Nurul Pala Sindang Rasa, itu bukan sekedar kita mengadakan kajian rutin di pesantren, tetapi pemahaman juga. Dan yang paling sulit tentunya diajarkan oleh guru-guru kita di sini, yaitu masalah rasa. Kalau dalam Sunda itu ngisedkeun rasa, dzauqiyah, rasa kita itu kan, rasa itu kan harus diperbaiki. Orang akan menjadi baik kalau itu kan rasanya baik. Nah, kita juga belajar thariqah, belajar tasawuf, karena belajar tasawuf itu juga fardu ain. Nah, bagaimana caranya? Ilmu harus cukup. Bahkan kalau bisa kita berwawasan tinggi, itu benar. Kita harus pintar. Tetapi di samping pintar, kita pemahaman juga harus benar. Dan di samping itu juga kita memperbaiki rasa. Bagaimana kita ilmunya cukup, amalnya hebat, kita semakin takut kepada Allah. Ini kan ilmu yang bermanfaat itu kan, pertama menurut Imam Ghazali itu, kita itu semakin takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita semakin tahu akan cacatnya diri kita, amal kita itu tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Terus kita perbaiki, terus kita tambah ilmu manfaat kita, terus amalkan ilmu kita, terus kita perbaiki rasa kita dalam hati, karena itu harus diperbaiki. Kita harus dzikir, kita harus tafakur. Pertanyaannya kan Udin, kita berapa lama? Nah, ini orang terkadang tertipu. Kita mencari ilmu, mencari kasab yang halal, yang berkah, mengamalkan ilmu, memperbaiki hati, memanage hati. Karena dalam kata ini, dalam masalah ini ada manajemen qalbu. Itu kita seumur hidup, sampai kita wafat, sampai kita husnul khatimah. Ini tidak ada kita mencari ilmu itu ketika kita masih muda saja, sudah tua tidak mencari ilmu. Enggak. Sekalipun kita menjadi kiai, menjadi ulama, menjadi ajengan, tetap kita harus ngaji. Di samping kita mengajarkan keilmuan kepada santri, umat, masyarakat, dan jemaah, kita tetap harus ngaji juga. Amalkan ilmu dengan benar dan sungguh-sungguh. Dan tentunya kita memperbaiki hati, memanage hati, karena itu ada manajemen qalbu. Kita benar-benar zahir batin kita laksanakan. Nah, setelah kita melaksanakan itu, praktekkan oleh kita. Kalau bisa sekaliguskan. Kalau gak bisa, menurut guru kita itu, kita terus sedikit demi sedikit, insya Allah kita optimis, punya harapan besar, kita mendapatkan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Barangkali sahabat santri, meskipun ini penjelasan sekelumit, ya sangat sebentar, semoga ini menjadi pencerahan untuk semuanya. Pertanyaan dari sahabat kita, dari netizen, sudah kita jawab dengan kitabnya, dengan landasannya, dengan dalilnya, dengan referensinya. Semoga merasa puas dan bisa menjadi pencerahan untuk semuanya. Ditunggu video yang lainnya, karena ini pertanyaan banyak sekali. Kita jawab satu persatu, dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita mendapatkan kebaikan dunia, kebaikan akhirat, dan kita dijaga dari api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.